Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam ke semua pemirsa mengenai edukasi seputar endokrinologi reproduksi. Saya Dr. Muharam saat ini akan menerangkan masalah inseminasi intrauterin. Ya, inseminasi intrauterin mungkin sudah dikenal di masyarakat, salah satu teknik untuk membantu mengatasi kesuburan. Ya. Jadi inseminasi intrauterin ini merupakan salah satu teknologi reproduksi berbantu dengan cara meletakkan sperma pada uterus atau rahim sehingga dapat memfasilitasi terjadinya fertilisasi. Adapun indikasi dari intrauterin ini, pertama indikasi untuk wanitanya kalau ada endometriosis yang ringan ya. Jadi kalau berat, sedang itu biasanya langsung IVF, tapi kalau ringan masih kita merupakan indikasi dari inseminasi ini. Kemudian ada masalah tadi cervix ya, misalnya adanya lendir yang sangat tebal ya, kemudian juga adanya gangguan bentuk dari leher rahim ya, atau juga si muara dari osteum itu terlalu kecil ya, karena sering infeksi. Juga misalnya gangguan vaginismus ya, gangguan pembentukan sel telur ya, misalnya sepelaturnya PCOS tapi tidak begitu baik, kemudian juga adanya gangguan dari sentral seperti adanya di hipofisis ya, nggak terjadi gangguan pada saat pembentukan sel telur ya. Kemudian juga adanya alergi terhadap sperma ya, dan infertilitas yang belum terjelaskan. Demikian juga pada pria ya. Untuk pria-pria dengan sperma yang di bawah 15 juta tapi di atas 10 juta, kemudian terdapatnya retrograd dari ejakulasi, jadi si ejakulatnya tidak dikeluarkan tapi balik ke kandung kemih, atau gangguan anatomis seperti hipospadia ya, atau gangguan ejakulasi dini yang berat sehingga sama sekali tidak bisa melakukan penetrasi ke vagina. Tapi juga ada yang disebut kontraindikasi dari inseminasi ini, antara lain adanya tuba yang mampet kedua-duanya ya. Apalagi disertai dengan hidrosalping, yaitu komplikasi dari tuba yang mampet itu. Kemudian juga tadi infetas berat pada pria. Jadi kalau sangat sedikit, apalagi nol spermanya, tidak bisa melakukan inseminasi ini. Karena tadi syaratnya adalah spermanya antara 5 sampai 10 juta. Ini syaratnya. Jadi tadi kita bicarakan pasangan suami istri yang sah ya. Jadi tidak ada lagi di sini di Indonesia ini donor sperma gitu ya. Kemudian juga kualitas spermanya harus cukup bermotilitas tinggi ya. Jadi lebih dari 30%. Yang bagusnya, yang adekuatnya jumlahnya 5 sampai 10 juta. Morfologinya sperma juga harus di atas 4%. Faktor uterus ada lagi satu tuba ya. Minimal satu tuba yang paten. Mempunyai ketebalan endometrium yang baik ya, di atas 7 mili, dan tidak ada kelainan atau infeksi pada serviks, kafum uteri, dan pelvis. Jadi memang tidak boleh ada lagi infeksi panggul, ya, tidak boleh ada lagi putihan. Secara ringkas, jadi kita inseminasi ini membypass fungsi dari leher rahim ini ya dengan pipet, sehingga tadi kafum uterinya akan diisi lebih banyak spermanya. Tapi sperma yang sudah diolah ya, jadi tidak bisa langsung. Jadi kita olah dulu spermanya sehingga bisa layak untuk dimasukkan ke rahim. Kemudian dia juga bisa melakukan penetrasi ke rahim,
sel telur ya. Jadi pertama tahapnya adalah stimulasi ovarium ya. Jadi kita melakukan namanya pembentukan sel telur sehingga mendapatkan 1-2 ya. Kemudian pemeriksaan USG selama stimulasi itu terutama pada hari ke-12 haid biasanya dengan target diameter sel telurnya 18 mm ya. Dengan endometriumnya juga cukup tebal sekitar 7 mm. Kemudian kalau sudah tercapai pada hari fase folikular akhir ini, kita melakukan induksi ovulasi. Biasanya kita pakai obat-obatan seperti injeksi ACG ya, baik yang bisa pakai yang urin maupun yang rekominan. Kemudian setelah itu 36-48 jam kita bisa melakukan inseminasi yang terlebih dahulu dilakukan persiapan atau preparasi sperma sehingga tadi bisa layak untuk membuahi. Setelah inseminasi ya, yang biasa kita lakukan dengan kateter yang halus ya, itu pasien boleh pulang biasanya. Dan kemudian tes kehamilan 2 minggu setelah prosedur tersebut ya. Angka keberhasilan AYO ini sekitar 5-6% ya. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan AYO terutama adalah masalah usia. Ya, karena wanita di atas 35 menurun ya. Kemudian jenis infertilitas makin lama, infertilitas makin turun juga. Kemudian lama infertilitas, dan juga jumlah folikel yang kita dapatkan. Kemudian kadar LH biasanya pada pasien PCOS juga agak sedikit menurun ya. Dan motility sperma yang tadi cukup baik, yang lurus ya, yang bisa menembus sel telurnya. Kalau cukup tapi tidak ada yang lurus, biasanya kurang bagus untuk jadi kadar inseminasi ini. Ada pun tips-tips yang bisa meningkatkan keberhasilan IUI, pertama istirahat yang cukup. Ya tadi meskipun boleh pulang, setelah inseminasi kalau bisa hari itu istirahat. Karena kita harapkan 5-6 jam itu sperma sudah bisa masuk ke dalam rahim. Dan selama seminggu itu kalau bisa jangan terlalu capek ya. Karena kita harapkan selama pematangan embrio di tuba itu baik dan hari ke-5 ke-6 itu bisa tumbuh di rahim yang reseptif. Jadi jangan ada lagi diare, lagi demam ya, lagi infeksi yang lainnya ya, sehingga benar-benar si rahimnya bisa menerima. Dietnya juga harus bagus ya. Jangan diet-diet yang merangsang seperti yang pedas ya, menimbulkan mencret ya, atau diare, kemudian menimbulkan gangguan-gangguan lainnya. Kemudian olahraga minimal saja ya, tetap harus olahraga biar tadi pemburuannya bagus ya. Hindari tetap alkohol, merokok, baik aktif maupun pasif. Dan jangan lupa kelola stres Anda ya. Jangan stres meskipun kita lagi berusaha, tapi jangan stres. Karena stres itu bisa stres fisik ya maupun stres mentalnya. Jadi jangan cemas sambil berdoa. Demikianlah sekilas mengenai bincang-bincang kita dengan apa yang disebut inseminasi intrauterin. Bila ada pertanyaan, silakan tanya ke kami di kolom chat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.